Siapkan pulpen dan kertas teman-teman, karena saya akan jelaskan timeline lengkap mulai dari persiapan berkas, kapan mendaftar, kapan dapat interview, kapan dapat ujiannya, kapan ada pengumuman pre-admission, kapan dapat JW202, kapan bisa mengurus visa, sampai kapan berangkat ke Cina berdasarkan pengalaman saya dapat Chinese Government Scholarship tahun 2024. Sebelum saya mulai, saya mau dulu ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah di pre-admit oleh universitas tujuan Type B. Yakinlah peluang kalian lolos itu lebih dari 90%. Jadi semangat, perbanyak doa. Oke, dari bulan November sampai Januari itu kalian harus mempersiapkan berkas-berkas yang harus disubmit. Ini list berkas yang harus kalian siapkan. Jangan sampai ada yang miss. Jadi harus lengkap. Bulan Januari sampai Februari, Maret itu waktu pendaftaran. Saran saya, semakin cepat kalian mendaftar semakin bagus. Dan untuk kalian yang terlambat daftar CGS tahun ini, kalian bisa nonton video yang ini karena di sana saya menjelaskan beasiswa-beasiswa lain selain CSG. CGS. Di waktu-waktu ini kalian harus gunakan semua source kalian yang kalian punya, waktu, uang bahkan, untuk memperbesar peluang kalian lolos. Dan saya sangat senang ada eksperimen yang ada beberapa teman subscriber sudah jalankan. Mereka daftar di beberapa universitas untuk Type B. Dan ada teman-teman subscriber juga yang sudah lolos di lebih dari satu universitas untuk Type B. Padahal Type B itu maksimalnya cuma satu, tapi bisa guys 2. Di masa ini juga adalah masa-masa yang sangat krusial. Saya bahkan itu hari cek email setiap hari, mungkin 3 kali sehari. Karena bisa jadi kalian akan di-email oleh universitasnya di waktu-waktu ini. Seperti saya waktu itu di-email kalau jurusan yang saya mau ambil itu major finance, tapi lagi kosong atau tidak ada, saya tidak tahu. Dan mereka tawari untuk ganti ke public finance. Jadi guys, buka email kalian setiap hari di waktu-waktu ini. Karena akan ada email-email yang sangat penting. Bisa jadi itu konfirmasi yang seperti saya tadi, bisa jadi interview, bisa jadi ujian, dan bisa jadi apapun itu. Jadi cek email kalian setiap hari, cek spam, cek semuanya. Akhir Februari sampai awal-awal April biasanya ada panggilan ujian atau interview, atau bisa dua-duanya. Pada 7 Maret tahun 2024 saya dapatkan notif untuk ikut ujian online oleh Sufi. Tanggal 14 Maret saya mendapatkan panggilan interview pertama saya dari Central University of Finance and Economics. Dan di tanggal 19 Maret saya dapat email untuk interview dari Southwestern University of Finance and Economics, which is universitas saya yang sekarang. Waktu itu saya dari kampung pulang ke Makassar, bawa mobil sendiri, lagi puasa, dapat email itu kayak what? Senang sekali intinya. Nah, untuk isi interviewnya itu kalau di emailnya dia bilang 1-3 menit itu introduction, research proposal, bagaimana background dan lain sebagainya. Sisanya itu sekitar 7 menit itu sesi tanya jawab. Kalau saya kemarin sesi tanya jawabnya itu, kalau tidak salah ingat, saya semua pertanyaannya itu berdasarkan CV saya. Jadi seperti yang sudah saya buat video sebelumnya, CV itu sangat penting guys. Akhir Maret sampai Mei, Juni itu waktu-waktu kalian harusnya dapat pre-admission. Pre-admission saya pertama itu keluar tanggal 21 Maret dari CUFE, Central University of Finance and Economics. 4 hari setelahnya, tanggal 25, saya dapat lagi pre-admission untuk Type A oleh Shanghai University Finance and Economics. Besoknya, tanggal 26, saya dapat lagi pre-admission untuk tipe B. Di sini, itu dari SUFE ya. Waktu itu, karena saya sudah tahu kalau di pre-admit oleh universitas yang kita daftar untuk Type B itu 90% plus kita sudah lolos. Situ
Saya sudah sangat senang, bahkan kurang percaya, sampai tidak percaya sih, tapi intinya begitu. Tanggal 26 saya sudah dapat pre-admission dari kampus Type B. Di bulan 5, which is hampir 2 bulan setelah saya dapat pre-admission Type B, saya ditelepon, dapat email sih dulu. Kalau saya juga diterima oleh salah satu universitas melalui CSC Type A. Tapi waktu itu saya tolak karena saya sudah terlanjur senang dan sudah terlanjur terima ini yang Type B. Tapi guys, yang saya mau tekankan itu di waktu-waktu ini, waktu akhir Maret sampai mungkin Juni, Juli, itu waiting games. Kalian harus sabar menunggu. Bahkan saya email admin univnya seperti ini, dan alhamdulillahnya saya dapat belasan juga seperti ini. Saya baru dapat kepastian 100% kalau saya dapat Chinese Government Scholarship. Jadi JW202 yang dipakai untuk daftar visa dan admission letter itu sudah tidak ada hard copy-nya. Jadi kalian tidak perlu nunggu lagi sampai ke Indonesia baru bisa urus visa. Bisa langsung download formnya dari CSC portal. Siapa tahu ada dari kalian yang bertanya, urus visanya 30 hari sebelum keberangkatan ya kak? Maksimal. Sebenarnya kalian bisa urus visa kapan saja, yang penting kalian sudah dapat JW202 sama admission letternya. Untuk kelengkapan visanya kalian bisa lihat ini, saya itu foto langsung dari Kedutaan Besar Cina di Indonesia. Nah, jadi visa yang kalian akan dapat itu akan berlaku selama 30 hari setelah kalian sampai di Cina. Setelah itu kalian tetap harus urus resident permit untuk tinggal di sini. Setahu saya hampir semua universitas itu masuknya awal-awal September, walaupun mungkin tanggalnya sangat bervariasi. Saran saya untuk memaksimalkan waktu dengan orang-orang tersayang di Indonesia, datanglah di hari-hari pendaftaran. Misalnya kalian pendaftaran tanggal 2, tanggal 3, datang tanggal 2, atau paling cepat datang tanggal 1. Kenapa? Kalau kalian datang 7 hari, karena ada orang seperti itu, dia rekomendasikan datang 7 hari sebelum tanggal pendaftaran. Yang pertama itu tidak ada volunteer, tidak ada orang yang bisa bantu kalian ketika kalian dapat atau ketika kalian sampai di sini. Tidak ada itu penjemputan, tidak ada. Biasanya juga kantin dan lain-lain itu belum buka. Intinya hampir semua fasilitas itu belum tersedia ketika kampus belum buka pendaftaran. Alasan yang lainnya juga, kebanyakan anak-anak Indo itu biasanya kalau summer pulang karena liburnya panjang. Nah, mereka itu tidak mau pulang lebih cepat karena mau memaksimalkan waktu sekali lagi. Jadi kalau kalian datang, kalian tidak akan dapat atau mungkin sedikit dapat orang Indo yang bisa bantu kalian lagi di sini. Alasan yang lainnya juga biasanya kalau waktu pendaftarannya belum buka, kalian tidak boleh tinggal di dormnya, which is bisa diakali. Dan kalau kalian tidak tinggal di dormnya, otomatis kalian harus sewa hotel lagi, dan itu makan waktu. Intinya ribet. Saran saya kalian datang di 1 hari maksimal paling cepat, atau di hari pendaftaran kalian datang itu. Jadi itu guys, kalau kalian sudah dapat pre-admission Type B atau kalian sudah pasti lolos di Chinese Government Scholarship ini, berbanyak reach out teman-teman orang-orang Indo yang sudah ada di universitas tujuan kalian. Reach out PPIT di kota tersebut. Yakinlah semua orang di sini itu bakal membantu. Okay, thank you for watching. I hope you like it.